Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Oppo A3s. Kita buka dulu aja deh plastiknya biar nggak mantul-mantul. Sebenarnya nggak mantul banget sih, tapi sambil buka aja deh. Ya, akhirnya saya ngebikin video soal HP ini. Awalnya sih saya nggak ada rencana ya, tapi karena di DM Instagram sama komen di YouTube, ya pada nggak berhenti buat nge-request soal HP ini, jadi saya bikin aja deh. Nanti saya juga pengen bikin video soal kenapa HP ini diminatin banget sampai banyak yang nanya. Tebakan saya sih simple ya. Alasan pertama, nah ini plastiknya oke. Ya alasan pertama karena HP ini mereknya Oppo. Peminatnya memang udah biasa rame lah kalau patokannya dari penonton di YouTube mulai dari Find X, F9, F7. Pokoknya kayaknya Oppo itu rame deh. Terus yang kedua, harga HP ini 2 jutaan, lebih tepatnya 2,5 juta. Ya, itu buat varian RAM 3GB sama internal 32GB yang kita unbox kali ini ya. Kalau misalnya Anda pengen yang 2GB sama internal 16GB, malah dijual harganya 1,8 juta gitu. Buat pasar Indonesia, harga sejutaan sama 2 jutaan itu memang masuk banget sih. Jadi saya nggak terlalu heran lah kenapa banyak yang nge-request soal HP ini. Ya, apakah ternyata ada alasan yang lebih tepat lagi soal kenapa HP ini bisa populer? Kita bahas di video lain aja. Sekarang kita buka kotaknya dulu deh. Ini masih kesegel ya, soalnya tadi diplastikin juga. Yang kita unbox kali ini adalah varian RAM 3GB sama memori internal 32GB. Di sini ada logonya Oppo. Terus di sini ada ketulis serinya A3s, bigger battery, dan ada 2 kamera juga. Bigger battery itu baterainya lebih gede ya buat yang nggak tahu. Jadi ya ini kalau belajar bahasa Inggris minimal pasti tahu lah. Bigger battery ini patokannya mungkin dari seri sebelumnya ya. Kalau seri sebelumnya itu kapasitasnya 3000-an mAh. Kalau ini udah 4230 mAh. Terus di sebelah kanan kiri ada tulisan Oppo. Di bagian atas bawah nggak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, yang kita unbox kali ini varian warna merah ya. Kalau misalnya Anda nggak doyan yang ini, ada juga varian warna ungu gelap. Ya, warna ungu atau ungu gelap lah. Di bagian belakang sini polos, terus nggak ada ketulis fitur-fitur kayak biasanya, tapi di bawahnya kita bisa nemuin keterangan soal kapasitas RAM yang tadi di depan ada, sama memori internal 32GB yang ketulis di depan sini juga. Ya, memori internalnya bisa kita perluas pakai kartu microSD ya, jadi kayaknya kalau Anda udah puas sama RAM 2GB, soal memori internal yang 16GB di harga 1,8 juta itu nggak terlalu masalah lah. Ya, sekarang kita buka aja dulu, kita hancurin segelnya. Ya, ngomong-ngomong soal bigger battery dual kamera ini, ya harusnya tahu-tahu lah artinya, soalnya kan baterai. Kalau baterai, kalau big, ya big itu bahasa Inggris yang simple juga. Sekarang kita lihat lagi Oppo, oke. Ini ada bonus casing silikon, terus ya casing silikonnya udah nandain kalau wow, panjang juga ya. Berarti di bagian belakang ini memang ada 2 kamera sama 1 lampu flash. Jadi panjang kayak gini. Terus di sini ada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan CPH1803. Oke. Ya biasalah, kartu garansi mau kayak gimana. Terus di dalam sini lagi nggak ada apa-apa. Di sini harusnya ada ya, di sini harusnya ada SIM ejector. Nggak percuma ya pengalaman unboxing HP-HP kayak gitu. Jadi bisa tahu lah kira-kira lokasi tempat-tempat aksesorisnya ada di mana. Terus ya ini kita taruh sini dulu. Kalau kita lihat kayak gini udah kelihatan ya kalau pinggirannya warna merah kayak gitu. Saya jadi ingat iPhone 8 Red gitu yang dulu saya unbox, itu warna merahnya memang cakep sih. Ini mungkin feel-nya, kesan pertamanya kayak gitu juga. Tapi ya ini jelas bukan iPhone, tapi warna merahnya ini kayak iPhone Red banget. Ya nanti kita baru buka plastiknya. Kita kelarin dulu, di sini nggak ada apa-apa. Terus di sini ada kabel data buat ngecas juga yang ujungnya USB tipe micro B, micro USB yang biasa. Terus di sini ada charger, nggak ada bonus headset ya, oke. Di sini ada charger yang outputnya 5 volt 1 ampere, nggak kenceng-kenceng banget sih. Kayaknya ini bisa jadi ujian juga, soalnya baterai HP ini gede banget, 4230 mAh.
Dan dengan kecepatan ngecas outputnya yang cuma 5 volt 1 ampere kayaknya nggak terlalu ngebut ya, kayaknya butuh waktu lama. Itu nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu. Cetak, cetak. Ya gitu doang sih. Nggak ada di sini, nggak ada pelindung apa-apa lagi. Di sini kita bisa ngelihat kalau HP ini udah pakai Pony ya. Jadi di sini ada kamera depan 8 megapiksel, terus ada earpiece, ada sensor proximity sama cahaya juga. Di sebelah kanannya ada tombol power. Ini kalau dilihat kayak gini, ini memang kelihatan plastik banget sih, dan ini memang plastik juga. Di sini ya ini plastik kayaknya. Oke, nggak terlalu meyakinkan sih. Atau finishingnya doang, tapi pas saya pegang nggak terlalu meyakinkan. Terus di sebelah kiri ada tombol volume, terus di sini harusnya ada 2 nano SIM ya, atau 1 nano SIM ya. Coba kita buka deh. Di sini pakai SIM ejectornya yang ini. SIM ejectornya juga agak beda, mungkin gampang ternyata. Set. Jadi lumayan, di sini kita bisa masukin 2 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD. Sip. Ya, kalau dari HP-HP Oppo yang seri F kan SIM ejectornya bukan kayak gini. Ini video apaan sih ngebahas kayak gituan. Ya, video unboxing memang biasanya ngebahas hal-hal yang sepele aja. Oke. Terus di belakangnya kita bakal nemuin 2 kamera, yang satu resolusinya 13 megapiksel dan satunya lagi resolusinya 2 megapiksel. Baterainya kayak tadi 4235 mAh, sistem operasi HP ini Android Oreo. Chipsetnya Snapdragon 450 ya, varian RAM-nya sama internal ya tergantung yang kita beli lah. Kalau yang ini RAM-nya 3GB sama internal 32GB. Oke, kita tunggu aja deh. Oppo agak beda sih dari kesan-kesan Oppo F9 atau Oppo Find X ya, itu jelas. Tapi kalau kita bandingin sama Oppo F9, feel yang dikasih memang beda sih. Ini memang lebih kerasa murah. Kalau F9 itu kan ada di bagian belakangnya kacanya itu kayak kerasa lebih premium. Kalau ini, ya ini memang kerasa plastik banget. Walaupun F9 itu bagian belakangnya plastik ya, tapi dia bisa ngasih kesan kayak kaca-kaca gitu. Tapi ini enggak sih, ini memang plastik banget. Ya, minimal warna merahnya bisa kayak iPhone. Oke, kita setting-setting dulu aja. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Oppo A3s. Ukuran layarnya 6,2 inci ya, resolusinya SD Plus saja atau 720p aja. Kalau dilihat dari spek sama harganya sih, A3s ini lumayan oke ya, walaupun masih belum bisa disejajarin sama HP gila kayak Asus atau Xiaomi. Tapi ini udah jadi kemajuan sih. Soalnya seingat saya belum lama-lama banget ya, HP Oppo itu selalu dicap cuma jualan selfie doang. Tapi kali ini kayaknya mau nggak mau mereka mulai berubah. Dan itu bagus sih, cukup atau enggaknya perubahan yang mereka kasih itu kita lihat aja nanti. Yang pasti udah sukses bikin orang penasaran dah sampai banyak yang nge-request. Makanya kalau Anda ngeklik video ini mungkin Anda penasaran juga. Atau video apapun dari gadget ini Anda klik ya, itu lebih luar biasa sih. Ya, lanjutin. Sekarang kita lanjut ke kualitas kameranya aja. Ngomong-ngomong, bloatware-nya lumayan banyak ya. Ada JNT, Babe, Lazada, UC Browser, Quaigo, ini apaan gitu. Dan lain-lain. Tapi bisa di-uninstall sih, jadi lumayan. Soalnya ada HP yang Babe-nya nggak bisa di-uninstall, nanti bakal saya bahas juga. Oke, jadi itu lumayan kalau bisa di-uninstall. Sekarang kita tes aja dulu kualitas kameranya. Oke, halo. Jadi kalau kita lihat dari harga, spek, merek, ya mungkin wajar lah kalau orang penasaran sama HP ini. Soalnya kan nggak sedikit jumlah pengguna yang, wah HP Oppo tuh 2 juta, pas banget sama budget gua, dan itu HP-nya Oppo. Jadi penasaran kan. Ya wajar sih, karena mereka belum banyak tahu merek-merek kayak Xiaomi atau Asus, dan itu wajar soalnya HP kayak Oppo atau Samsung atau Vivo itu kan mereka udah keluarin banyak duit buat marketing. Kalau misalnya orang nggak tahu sama sekali sih itu namanya gagal. Tapi kalau orang bisa sampai tahu dan cuma taunya Oppo, Vivo, sama Samsung, berarti mereka udah sukses dah. Ya kayaknya gitu aja dulu unboxing buat Oppo A3s. Ya ini memang kerasa kok kalau ini adalah HP Oppo yang bukan premium punya. Ini termasuk HP yang levelnya jutaan, 2 jutaan. Jadi
bukan nggak terlalu bikin terkejut sih, tapi kalau dari spek memang udah ada peningkatan dari reputasi Oppo yang sebelumnya. Jadi kita lihat aja apakah hype-nya sesuai atau enggak, itu bakal saya bikin videonya lagi. Buat sekarang kita kelarin dulu aja videonya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini kalau ganti lambang Apple mungkin ketipu dikit kali. Clickbait nih.